Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Oke, bantu lagi dulu lebih ya, sobat. Bab 2421 sampai bab 2424. Ye Junlin dengan jelas mengatakan jawaban yang benar. Namun kelompok orang ini jelas tidak mempercayainya. Nak, apakah kamu berani mempermainkan kami? Apakah kamu mencari kematian? Beri kamu kesempatan lagi dan bicaralah, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ancam masa, Ye Junlin berkata tanpa daya, kamu masih tidak percaya, aku benar-benar membunuh orang itu. Sialan, bunuh saja Ye Junlin. Aku tidak tahan lagi. Orang kuat di daftar dewa tidak tahan itu lagi. Dia segera mengeluarkan pedang samurainya dan menebas langsung ke kepala Ye Junlin. Bukan hanya dia, seharusnya setiap orang Dongdao membenci Ye Junlin dengan sepenuh hatinya. Saya tidak sabar untuk segera membunuhnya, bagaimanapun. Jika Anda membunuh Ye Junlin, Anda masih memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada Xuan Yuan King ya. Pria ini melakukan pembunuhan, tapi tidak ada orang lain yang menghentikannya. Retak, tapi ketika pria itu menyayat Ye Junlin dengan pisau, pisaunya tiba-tiba patah. Dentang, di saat yang sama, suara unik logam keluar. Semua orang melihatnya, saya tidak tahu kapan itu dimulai. Tapi tubuh Ye Junlin telah berubah menjadi emas. Kebal dari ujung kepala sampai ujung kaki, 7 lingkaran cahaya dengan warna berbeda muncul. Apa? Kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Keturunan pedang iblis Muramasa mengenalinya pada pandangan pertama. 5 orang lainnya juga tercengang. Kekuatan magis Vajra tidak bisa dihancurkan. Saya tercengang. Benar-benar bodoh, tidak peduli apa. Saya tidak tahu mengapa Ye Junlin mengetahui kekuatan magis Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Saya tidak dapat memahaminya. Untuk sesaat, otak mereka akan meledak dan mereka tidak dapat memikirkan alasannya. Mengapa orang di depan saya memiliki kekuatan magis yang tidak dapat dihancurkan? Tidak mungkin apapun yang terjadi, kepalaku meledak dan aku bahkan tidak bisa memahaminya. Mengapa? Tidak menunggu siapapun untuk berpikir. Ye Junlin mulai mengambil tindakan, boom. Dentang. Dengan satu pukulan, kepala orang yang baru saja membunuhnya meledak. Darah berceceran di mana-mana. Ayo, bersama-sama. Petik 2. Jawab 4 orang lainnya. Dia segera menghunus pedangnya dan membunuh Ye Junlin. Meskipun mereka berempat termasuk di antara 100 orang kuat teratas dalam daftar dewa, melawan Ye Junlin, yang telah menguasai sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan tingkat ke-7, mereka tidak berbeda dari orang biasa. Dentang, 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 senjata tajam itu menebas tubuh, hanya mengeluarkan suara logam. Tapi tidak ada salahnya, tubuh tingkat ke-7 yang tidak bisa dihancurkan. Tidak ada cara untuk memecahkannya, bahkan bukan keturunan pedang iblis Muramasa. Belum lagi orang lain, boom, boom. Ye Junlin tidak menahan diri sama sekali saat menghadapi mereka berempat. Hancurkan kepala mereka secara langsung. Pewaris pedang iblis Muramasa yang tersisa ketakutan. Jika masih ingin bertanya, Anda akan langsung kabur. Hah, sekarang kamu di sini, kamu masih ingin pergi. Ye Junlin tidak akan memberinya kesempatan, karena pedang iblis Muramasaichi mencoba yang terbaik. Tapi melawan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mati. Teknik berlian yang tidak bisa dihancurkan cukup mudah digunakan. Dalam hal ini, aku bahkan tidak perlu memukul, tidak ada yang bisa menandingiku hanya dengan teknik berlian yang tidak bisa dihancurkan. Apalagi memaksaku untuk menggunakan pukulan asliku. Ye Junlin tertawa. Tertawa,
Dia merasakan kegembiraan dari kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Akhirnya, masih ada genangan darah yang tersisa di halaman. Ye Junlin melirik ke arah Xuan Yuan Qingya, maukah kamu membersihkan halaman? Oke, untungnya, Xuan Yuan Qingya telah menyiapkan kain pel dan sejenisnya, dan segera halaman itu dibersihkan. Seolah-olah belum pernah ada orang ke sana, segera, berita muncul di web gelap bahwa 6 master daftar Dewa Pulau Timur telah menghilang secara misterius. Untuk sementara waktu, institusi besar memperbarui daftar dewa lagi. Bagaimanapun, 6 orang menghilang dan meninggal. Kemudian akan ada orang kuat baru di daftar kuasi dewa yang akan masuk ke daftar dewa. Ye Junlin juga berpindah dari peringkat 17 ke peringkat 11 dalam daftar dewa semu. Dong Dao ketakutan. Pertama, Takia Kuroki terbunuh. Sekarang 6 master dalam daftar dewa telah menghilang di Daxia tanpa alasan. Daxia menjadi kawasan terlarang. Setelah mendengar berita tersebut, Marsekal Tians dan yang lainnya segera datang ke Villa Ye Junlin. Mereka datang untuk memeriksa situasi, di mana orang-orangnya. Semua orang bertanya satu demi satu, siapa? Xuan Yuan Qingya pura-pura tidak tahu. 6 orang kuat di daftar Dewa Pulau Timur telah menghilang secara misterius. Mereka pasti datang ke Daxia, dan saya menyimpulkan bahwa mereka datang untuk mencari Anda. Kata Marsekal Tians, tapi tidak ada yang benar-benar datang. Lihatlah sekeliling. Apakah ada jejak seseorang yang datang? Kata Xuan Yuan Qingya, semua orang mencari-cari dan tidak menemukan jejak. Hal ini hanya bisa diserahkan. Mungkin tuanku mengambil tindakan. Dia pasti tidak akan membiarkan orang asing ini memprovokasi. Kata Marsekal Tians, lupakan saja, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Setelah transformasi, pakaian khusus industri Kunlun telah berhasil diuji dan siap digunakan. Marsekal Tians mengganti topik pembicaraan. Tapi, saya tidak membutuhkannya lagi. Saya sudah berlatih seni sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan hingga tingkat keempat. Meskipun agak tidak terampil, saya hampir tidak bisa menggunakannya. Saya sudah kebal, kata Marsekal Tians langsung di depan dari semua orang. Lakukan kekuatan magis yang tidak dapat dihancurkan. Hal ini mengejutkan semua orang. Mereka semua memandangnya dengan iri dan cemburu. Itu saja, kamu berani menunjukkannya untuk mempermalukan dirimu sendiri. Sejujurnya, kamu hampir sebagus Takigaya Kuroki. Menurutku kamu tidak praktis. Suara Ye Junlin tiba-tiba terdengar. Semua orang tercengang. Bahkan Marsekal Tians memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Nada ini wajar jika tuannya mengatakannya, bagaimana mungkin itu Ye Junlin? Saat dia hendak membalas dan memarahi Ye Junlin, suara saudara perempuannya terdengar, saudaraku, kamu benar-benar tertinggal jauh. Takitani Kuroki telah mencapai level ke-7 dalam waktu singkat. Di saat yang sama, saya rasa kamu sudah mencapai level ke-7, mencapai level ke-5. Akan lebih baik jika Anda melatihnya di semua level. Ini, Marsekal Tians hanya bisa menyerah. Melihat muridnya, Marsekal Tians, Ye Junlin tiba-tiba mendengar sesuatu. Ngomong-ngomong, di mana para jenius dari Gritsia itu? Valkyrie Zongqiu, keturunan Sword Immortal Gemini, era baru mereka sepertinya belum pernah muncul. Apakah terjadi sesuatu? Ye Junlin bertanya. Ye Junlin telah mempertimbangkannya sebelumnya ketika dia ingin memilih penerus kekuatan sihir yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimanapun, inilah para jenius yang dipimpinnya secara pribadi. Dia pernah menyelamatkan muka dunia seni bela diri Daxia. Pertempuran itu mengejutkan dunia, tapi sepertinya tidak ada kabar. Logikanya, kelompok jenius ini akan lebih nyaman di era baru. Tapi mereka sama sekali tidak ada dalam daftar dewa. Sekarang setelah saya melihat Marsekal Tians,
saya tiba-tiba teringat. Bicaralah tentang mereka, ratusan jenius Daxia. Seperti Junjun, mereka adalah harapan masa depan Daxia. Oleh karena itu, setelah era baru masuk, mereka dibawa pergi oleh senior klan Baolong. Akan dilanjutkan sebuah rahasia besar ditutup rencana. Instruksi pelatihan yang berbeda disesuaikan sesuai dengan perbedaan masing-masing orang, dipandu dengan cermat oleh orang-orang kuat dari klan Baolong. Ini untuk memastikan masa depan Daxia. Apa yang mereka pelajari juga merupakan yang paling ortodoks dari klan Baolong. Kungfu, sekali mereka keluar, mereka mungkin tidak lebih buruk dari yang hadir. Marsekal Tians berpikir sejenak dan berkata, pikirkanlah, rencana ini hampir selesai sekarang, sudah 2 tahun. Itu dia, saya baru saja memanggil bajingan ini, aku tidak bisa melihat mereka lagi. Bagaimanapun, aku masih guru mereka. Ye Junlin tersenyum, suasana hati Ye Junlin sedang baik setelah mendengar keberadaan para siswa ini. Setidaknya mereka belum menyerah pada momok perbaikan cepat yang ada saat ini. Yang mereka praktikkan hanyalah latihan ortodoks. Dia bahkan menggunakan teknik yang dia ajarkan dan bimbing mereka. Marsekal Tians tersenyum, karena kita sudah mengatakan semuanya, sebaiknya saya mengatakannya dengan jelas, bukan? Setelah program pelatihan untuk para jenius ini selesai, saya khawatir Anda masih membutuhkan Anda. Hah, semuanya bertanya, tercengang. Saya tidak tahu apa yang akan dikatakan Marsekal Tians. Semua orang memandangnya dengan bingung. Marsekal Tians menatap Ye Junlin lagi. Ngomong-ngomong, aku masih membutuhkanmu. Hah? Apakah ada hal lain tentang saya? Ye Junlin juga bingung. Agar para jenius ini beradaptasi dengan era baru dengan lebih baik dan lebih cepat, dan mengetahui tingkat kekuatan mereka sendiri, Anda perlu menguji mereka satu persatu. Marsekal Tians menjelaskan, bagaimana? Li Ziran bertanya, kami akan menyiapkan orang-orang kuat di berbagai posisi di daftar kuasi dewa dan daftar dewa, biarkan mereka menantang satu persatu hingga mereka dikalahkan. Dengan cara ini, mereka dapat memahami segala sesuatu tentang era baru, dan juga mengetahui di mana posisi mereka. Kekuatan terletak pada daftar dewa atau daftar dewa. Berapa peringkatmu dalam daftar? Dimengerti, gunakan saja kami untuk melatih para jenius ini, gunakan kami sebagai pos pemeriksaan agar mereka bisa lewat, beritahu mereka berapa beratnya, misalnya. Saya nomor 100 di daftar dewa, dan mereka mengalahkan saya, maka kekuatan saya harus berada dalam 100 teratas di daftar dewa, kegagalan berarti itu bukan level ke-100 dalam daftar dewa. Marsekal Tians mengangguk, ya, benar, biasanya ditetapkan sekitar 10.000 dalam daftar dewa semu, ada 5.000 orang kuat di daftar dewa semu, dan 100 teratas dalam daftar dewa semu. Sebenarnya, tantangan dalam daftar kuasi dewa tidak perlu ditetapkan sama sekali, bukan masalah besar bagi 100 jenius ini untuk masuk ke daftar dewa sesuka hati. Biarkan saja mereka melihat perkiraan kekuatan daftar dewa kuasi, dan pahami secara umum. Tetapi 50 teratas dalam daftar dewa kuasi lebih penting. Ini milik pasukan cadangan yang masuk daftar dewa, untuk menguji secara kasar apakah mereka punya kualifikasi untuk masuk daftar dewa. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, semua orang berpikir lebih baik bagi Ye Junlin untuk menantang posisi ini. Dia adalah yang ke-11 dalam daftar dewa semu. Jadi dia adalah kandidat yang paling cocok, Ye Junlin. Adalah tercengang, apakah kamu yakin? Biarkan dia melakukan ini. Bukankah senjata anti pesawat digunakan untuk membunuh nyamuk? Tantangan terhadap 50 ahli teratas dalam daftar dewa semu adalah tantangan termudah bagi para jenius. Setelah memilih Ye Junlin, itu akan menjadi yang tersulit. Ini lebih sulit daripada berada di 10 besar daftar dewa, dan lebih sulit daripada menjadi nomor 1 di daftar dewa.
Ini jauh lebih sulit, itu sebabnya Ye Junlin bertanya dengan ragu. Memilih dia sama dengan menghalangi jalan semua orang sejak awal. Pasti, Anda akan menjadi level pertama dari tantangan mereka yang sebenarnya, itu saja. Kata Marsekal Tians. Kedua, ada beberapa anggota keluarga Li dan Zhao yang berada di urutan terbawah daftar dewa. Anda hanya mewakili ambang daftar dewa, sebagai tingkat kedua, Zhou Ke dan lainnya yang berada di tingkat 500 dalam daftar dewa ada di sini untuk dilewati. 300 dalam daftar dewa, tingkat keempat, tingkat kelima dari 100 dalam daftar dewa. Mereka yang masuk dalam 100 teratas dalam daftar dewa akan dibagi dengan hati-hati. Qilin, Xiao Feng, kalian semua harus menerima tantangan ini. Menurut perkiraan saya, 100 jenius ini akan ada 30 hingga 50 orang yang akan masuk 100 teratas daftar dewa. Jadi 100 teratas haruslah dibagi dengan hati-hati, dan semua pemain kuat di lapangan harus bermain. Bahkan saya harus bermain ketika waktunya tiba, Marsekal Tians akan menceritakan. Semuanya sudah diatur, tinggal menunggu para jenius ini keluar dan menantang. Lagi pula Ye Junlin tidak peduli, pada saat itu, 100 siswa akan langsung dirobohkan. Blokir mereka dari daftar dewa, bukankah itu berarti tidak ada satu pun dari mereka yang memenuhi syarat untuk masuk daftar dewa? Lagi pula Ye Junlin tidak peduli, siapa yang membiarkan mereka memilih sendiri untuk ditantang. Tapi tidak buruk untuk membuat marah orang-orang kecil ini. Awalnya, dia mengira anak-anak kecil ini telah dirugikan oleh laboratorium dewa. Beberapa hari kemudian, fase pertama dari rencana rahasia klan Baolong telah berakhir. Para jenius ini keluar dari pengasingan. Hal utama kali ini adalah menguji kekuatan mereka. Setelah pemeriksaan selesai, mereka akan melanjutkan rencana rahasia itu lagi. Sudah hampir 3 tahun, saya tidak tahu apa yang terjadi di luar ini. Tetapi saya mendengar bahwa banyak orang kuat telah lahir saat ini, diberi peringkat berdasarkan daftar dewa dan dewa semu. Saya mendengar dari beberapa tuan yang sebagian besar dari kita orang-orang harus berada di 300 teratas dalam daftar dewa, dan hampir sepertiga dari mereka berada di 100 teratas dalam daftar dewa. Saya sangat menantikannya. Setelah lebih dari 100 orang jenius keluar, mereka semua menantikannya. Saya merasa seperti saya 100 kali lebih kuat sekarang dibandingkan 3 tahun yang lalu. Bukankah ini seperti membunuh Buddha ketika saya bertemu dengannya sekarang? Semua orang menghela nafas seperti ini. Lebih baik tetap low profile. Kudengar perubahan yang mengejutkan telah terjadi dalam 3 tahun terakhir. Mungkin ada begitu banyak orang kuat di luar sana, kita sungguh tak terkalahkan, disertai dengan suara yang bagus. 2 sosok seperti peri muncul, Fujia dan Ning Yiran. Mereka juga sangat kuat sekarang, berada di peringkat 10 besar di antara lebih dari 100 orang. Ya, kedua saudara perempuan itu benar, kita harus tetap low profile. Mungkin kita akan gagal di awal tantangan. Terdengar suara wanita lainnya, banyak orang jenius yang tetap diam dan bahkan merasa takut. Valkyrie Zongqiu, wanita yang paling tidak berani kamu ganggu. Ya, tetaplah low profile, bersabarlah. Apakah kamu lupa apa yang guru ajarkan padamu? Mengapa kamu begitu gila? 2 orang lagi berjalan berdampingan, bintang kembar terkuat. Dari sekte Sukuno, keduanya adalah yang terkuat sebelumnya, dan sekarang mereka masih menjadi yang terkuat di antara lebih dari 100 orang. Dimengerti, yang lain mengangguk, di depan 2 orang ini. Mereka tidak berani melakukan kesalahan apapun. Lebih dari 100 orang dibawa ke markas rahasia bawah tanah di Tians Mansion. Ini adalah ruang tertutup yang sangat besar. Marsekal Tians telah membawa Ye Junlin dan yang lainnya ke sini untuk menunggu. Ada juga beberapa orang berkuasa di daftar dewa semu.
Melihat Ye Junlin, lebih dari 100 orang segera berkumpul di sekelilingnya. Guru, guru, kemana kamu menghilang? Semua orang bertanya dengan penuh semangat. Gemini, Valkyrie Zongqiu dan lainnya juga berkumpul. Ning Yiran dan Fu Jia memandang Ye Junlin dengan ekspresi rumit. Perasaan mereka terhadap Ye Junlin berbeda. Tidak buruk, mereka sudah dewasa. Bagus sekali. Ye Junlin melihat sekali dan tahu betapa kuatnya semua orang. Sangat kuat, bahkan lebih baik dari yang dia kira. Terutama karena mereka tidak mengandalkan metode sukses cepat. Hal ini bahkan lebih jarang terjadi. Saya telah menguasai dasar-dasarnya dengan sangat baik dan berlatih kungfu ortodoks. Saya memiliki masa depan yang menjanjikan. Ye Junlin sangat populer, Marsekal Tians berkata dengan nada menghina saat melihat adegan ini. Inilah pesona kepribadian bos, Anda tidak boleh iri padanya, semua orang menghormatinya, tidak peduli kuat atau lemah. Kata yang lain, Gemini dan yang lainnya tidak tahu banyak tentang dunia luar, jadi mereka mau tidak mau bertanya, Guru, apakah Anda salah satu tantangan kami hari ini? Ya, benar, kalau begitu Guru, ini yang seharusnya menjadi level terakhir. Ini adalah gagasan bulat dari semua orang. Di masa lalu, Ye Junlin adalah raja yang terkuat. Sekarang dia pasti, maka dia adalah level akhir yang paling sulit. Semua orang ingin tahu di mana Ye Junlin berada di daftar dewa sekarang. Bukan yang pertama, setidaknya 3 besar, tidak juga, gurumu bukanlah level terakhir. Sebaliknya, dia adalah level pertama, itu level yang paling mudah. Marsekal Tians mencibir, hah, tingkat pertama, tidak mungkin. Setelah mendengar hasilnya, semua orang tercengang. Dia memandang Ye Junlin dengan tidak percaya, Guru, apakah ini benar? Apakah Anda berada di level pertama? Semua orang menatap Ye Junlin. Saya tidak akan mempercayainya. Apa yang terjadi dalam 3 tahun terakhir? Bagaimana Ye Junlin bisa menjadi level pertama? Guru, berapa peringkatmu dalam daftar dewa? Valkyrie Zongqiu bertanya. Daftar Tuhan, maafkan aku, gurumu belum masuk dalam daftar dewa, dia saat ini berada di peringkat ke-11 dalam daftar kuasi dewa, dia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di tim cadangan daftar dewa, oleh karena itu, dia adalah level pertama untuk menguji apakah Anda memiliki daftar dewa. Kualifikasi ada dalam daftar. Kata Marsekal Tians, apa? Bukankah kamu berhasil masuk dalam daftar dewa? Semua orang tampak tidak percaya. Sebelumnya, Ye Junlin memiliki kekuatan tempur tertinggi. Sekarang Anda bahkan tidak bisa masuk ke dalam daftar dewa dengan 1000 orang. Bukankah ini mengejutkan? Waktunya telah berlalu. Gurumu sekarang sedikit lebih kuat dari yang lemah, bersambung.